Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan: pertama, saya sendiri Muhammad Rizanti Ainur Rahman; kedua, Istariman Ibazara Harifah; ketiga, Irham Zainal Mutakin; dan terakhir, Muhammad Damario Aditya Pratama. Kehadiran kami di sini untuk mengidentifikasi adanya awan CB pada kejadian banjir di Musi Banyuasin 20 Oktober 2020. Di sini kami mengidentifikasi awan CB dengan dasar objektif karena kejadian banjir berlangsung saat dini hari, sehingga citra 1PS tak nampak pada saat kejadian banjir. Ini akan menyulitkan ketika menggunakan dasar subjektif. Mari simak kelanjutannya. Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, yang dimana secara astronomis kabupaten ini terletak pada 1,3 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 103 derajat sampai 105 bujur timur. Menurut BMKG, Musi Banyuasin merupakan daerah dengan tipe curah hujan muson, yang artinya pada bulan ini potensi terbentuknya awan konvektif sangat masif. Pada tanggal 20 Oktober, banjir telah terjadi di Desa Sungai Dua, Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut pemerintah setempat, banjir kerap kali terjadi akibat meluapnya Sungai Keruh. Informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Sungai Dua, hujan mengguyur sejak pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi waktu setempat. Air mulai pasang pada pukul 2 pagi waktu setempat dengan ketinggian hingga 2,2 meter dan surut pada pukul 6 pagi waktu setempat. Bahkan di Kecamatan Sekayu telah terjadi longsor pada pukul 3 waktu setempat. Nah, beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam banjir kali ini, meskipun sebanyak 120 kepala keluarga harus mengungsi. Sebelumnya, pemerintah setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan TNI Polri telah mengevakuasi warga setempat. Tenda darurat tetap didirikan guna antisipasi adanya banjir susulan. Menurut pantauan satelit Himawari, hujan yang terjadi di Musi Banyuasin disebabkan oleh awan multisel cumulonimbus. 3 sel awan cumulonimbus pertama kali terlihat pada pukul 8 malam waktu setempat dengan suhu puncak minus 82,1 derajat Celcius, minus 72,6 derajat Celcius, dan minus 68,3 derajat Celcius. 2 di bagian barat Sumatera Selatan dan 1 di bagian timur Sumatera Selatan. Memasuki pukul 9 malam, sel awan cumulonimbus di timur Sumatera Selatan telah bergabung dengan salah satu sel cumulonimbus di Sumatera Selatan bagian barat dan membentuk multisel awan cumulonimbus dengan suhu puncak minus 59,6 derajat Celcius dan S3 sama dengan 1,4 derajat Celcius, S1 1,7 derajat Celcius. Hingga akhirnya pukul 10 malam, semua sel awan cumulonimbus telah berafiliasi membentuk multisel awan cumulonimbus di Sumatera Selatan bagian barat. Multisel ini memiliki suhu puncak awan sebesar minus 78,6 derajat Celcius dengan nilai S1 0,40 derajat Celcius dan S3 minus 1,53 derajat Celcius. Pada fase awal terbentuk, hanya sebagian multisel awan cumulonimbus memasuki wilayah Musi Banyuasin. Pukul 12.00 malam, multisel ini terus membesar hingga akhirnya multisel awan ini memasuki wilayah Musi Banyuasin. Pukul 01.00 pagi, multisel ini telah menutupi wilayah Musi Banyuasin dengan suhu puncak minus 83 derajat Celcius dan nilai S3 sebesar minus 4,48 derajat Celcius dan S1 sebesar 0,71 derajat Celcius. Sampai dengan pukul 4 pagi, awan ini tetap berada di atas wilayah Musi Banyuasin dengan suhu puncak minus 75,1 derajat Celcius dan nilai S3 sebesar minus 2,33 derajat Celcius dan S1 sebesar 1,01 derajat Celcius. Kemudian, sampai pukul 5 pagi, awan cumulonimbus terlihat mulai melemah, ditandai dengan nilai S1 sebesar
4,54 derajat Celcius dengan suhu puncak minus 60,3 derajat Celcius, dan S3 sebesar 1,16 derajat Celcius. Analisis time series menunjukkan fase terbentuknya multisel di Musi Banyuasin terdeteksi pada pukul 9 malam ditandai penurunan suhu puncak dari minus 20 derajat Celcius menuju ke minus 80 derajat Celcius. Fase matang pada pukul 10 pagi dan puncaknya pada pukul 1 pagi dengan suhu sekitar minus 80 derajat Celcius. Hingga akhirnya memasuki fase punah pada pukul 5 pagi ditandai dengan penurunan suhu puncak awan dimulai dari minus 60 derajat Celcius. Analisis brightness untuk suhu puncak awan S1 dan S3 menunjukkan kesamaan kesimpulan dengan analisis time series. Kesimpulannya, hujan lebat yang menyebabkan banjir di Musi Banyuasin disebabkan oleh awan multisel cumulonimbus. Awan ini tumbuh di bagian barat Sumatera Selatan pada pukul 9 malam, dan pada pukul 10 malam, multisel ini menyebabkan hujan di Musi Banyuasin. Puncak fase matang awan terjadi pada pukul 1 pagi, dan awan punah pada pukul 5 pagi. Sementara itu, analisis histogram telah dilakukan di wilayah Musi Banyuasin. Hasilnya, rata suhu puncak awan mengalami penurunan hingga pukul 3 pagi. Setelah pukul 3 pagi, suhu puncak awan mengalami kenaikan. Penurunan suhu puncak awan terjadi pada pukul 9 malam hingga pukul 1 pagi, dan kenaikan suhu puncak terjadi pada pukul 5 pagi hingga 7 pagi. Dari analisis ini diperoleh bahwa fase pertumbuhan berlangsung pada pukul 9 malam hingga 1 pagi, dicirikan dengan terus berkurangnya nilai rata suhu puncak awan. Dan fase matang pada pukul 1 pagi sampai dengan 5 pagi ditandai dengan minimnya perubahan temperatur rata suhu puncak awan. Sedang fase punah berlangsung pada pukul 5 sampai dengan 7 ditandai dengan bertambahnya rata suhu puncak awan.